Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman kelas 9, untuk review materi PKN kita akan melewati video ya teman-teman. Jadi diharapkan untuk teman-teman menyimak videonya dari awal hingga akhir. Kita langsung masuk ke materi yang pertama teman-teman, yaitu mengenai dinamika nilai Pancasila. Menurut Notonegoro, nilai Pancasila dibagi menjadi 3, yaitu ada nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material adalah di mana Pancasila berguna bagi semua unsur manusia. Sedangkan kalau nilai vital adalah yaitu Pancasila sebagai sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas dalam kehidupannya. Dan yang ketiga adalah nilai kerohanian. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Artinya bagi rohani itu bagi jiwanya berarti ya. Nilai kerohanian dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah nilai kebenaran atau kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia. Yang kedua adalah nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa manusia. Yang ketiga ada nilai kebaikan yang atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak atau kemauan manusia. Serta yang terakhir adalah nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan atau kerohanian yang paling tertinggi dan sifatnya adalah mutlak. Baik, selanjutnya kita masuk ke ideologi. Ini sudah pernah dibahas ya mengenai ideologi. Ideologi dibedakan menjadi 2. Kita ke pengertian ideologi terlebih dahulu. Ideologi adalah suatu pandang atau sistem yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara berperilaku seseorang dengan baik dan benar sesuai dengan nilai dan norma. Ideologi dibagi menjadi 2. Ada ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup adalah ideologi yang tidak mau sama sekali menerima perkembangan baru dari masyarakat luar. Sedangkan terbalik dengan ideologi tertutup, ideologi terbuka adalah ideologi yang sifatnya aktual, dinamis, antisipatif, dan menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan zaman dengan mempertahankan nilai dasarnya. Jadi kalau ideologi terbuka ini tetap ikut perkembangan zaman, ikut perubahan zaman, tapi tidak meninggalkan budaya aslinya. Selanjutnya ada perwujudan nilai Pancasila. Nah, perwujudan nilai Pancasila dibagi menjadi 4. Yang pertama ada di bidang politik. Untuk di bidang politik berarti berkaitan erat dengan lembaga negara ya teman-teman. Lembaga negara itu berarti ada MPR, DPR, DPD, dan sebagainya. Serta tidak luput juga dari peraturan mengenai hak asasi manusia, demokrasi, dan juga tata peraturan mengenai hukum di Indonesia. Selanjutnya ada di bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di buku paket PKN halaman 20. Selanjutnya ada perwujudan nilai Pancasila di bidang sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat tidak dapat kita hindari ya teman-teman. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, maka sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat yang dikembangkan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri yang berkaitan dengan kelima sila, dari sila ketuhanan hingga sila yang kelima terakhir. Selanjutnya yang terakhir ada di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, kalau biasanya kalau pertahanan dan keamanan ini kan lebih terlihat dari militer dan sebagainya. Namun bisa masyarakat ikut serta dalam pertahanan dan keamanan. Contohnya adalah teman-teman bisa ikut dalam ronda malam atau menjaga lingkungan sekitar dengan masyarakat lainnya. Nah, itu juga salah satu bentuk dari pertahanan dan keamanan.
Selanjutnya ada tantangan dalam menerapkan Pancasila. Nah, dalam menerapkan Pancasila ternyata terdapat juga tantangan-tantangan atau hambatan. Di sini ada beberapa periode yang mengalami tantangan dalam menerapkan Pancasila. Salah satunya adalah di tahun 1945 sampai 1950. Pada tahun ini, tantangan yang dihadapi adalah di mana masyarakat memiliki keinginan untuk mengganti Pancasila dengan paham komunis, karena pada saat itu terjadi beberapa pemberontakan dari PKI. Selanjutnya di tahun 1950 sampai 1959, di mana Pancasila diarahkan kepada ideologi yang liberal. Dasar negaranya tetap Pancasila, namun masyarakat ingin rumusan sila keempat diganti dari musyawarah menjadi voting. Pada awal kemerdekaan, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara adalah dengan adanya pemberontakan APRA yang dipimpin oleh Raymond di Bandung pada tahun 1950. Kemudian kita masuk ke materi bela negara. Bela negara merupakan wujud cinta tanah air yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara. Salah satu faktornya yang membuat masyarakat wajib ikut serta membela negara adalah karena negara telah memberikan jaminan keamanan kepada masyarakatnya. Nah, bela negara itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang secara fisik dan non-fisik. Kalau secara fisik berarti seperti yang dilakukan oleh Presiden Soekarno beserta rekan-rekannya, yaitu berjuang melawan sekutu untuk kemerdekaan Indonesia. Sedangkan kalau yang non-fisik kita bisa lakukan dengan cara taat kepada peraturan, kemudian mencintai produk Indonesia dan yang lainnya. Bela negara memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, menumbuhkan sikap disiplin. Kemudian membentuk jiwa kebersamaan, dan yang terakhir adalah membentuk mental fisik yang tangguh. Landasan bela negara itu sendiri tertuang dalam pasal 27 ayat 3 tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut dalam bela negara, kegiatan bela negara. Kemudian ada persatuan dan kesatuan. Kita jelaskan satu persatu ya teman-teman. Persatuan merupakan bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi suatu kebulatan yang utuh dan serasi. Sedangkan kalau kesatuan merupakan berkumpulnya orang-orang atau suatu kelompok yang memiliki persamaan. Nah, itu adalah perbedaannya. Teman-teman jangan sampai terbalik ya. Tadi Ustazah ulangi, kalau persatuan adalah bersatunya macam-macam corak, berarti yang berbeda, yang beraneka ragam menjadi suatu kebulatan yang utuh dan serasi. Berkumpulnya macam-macam perbedaan menjadi sesuatu yang satu, seperti itu ya teman-teman. Sedangkan kalau kesatuan adalah berkumpulnya orang dalam satu kelompok yang memiliki persamaan. Entah itu bisa persamaan agama, persamaan budaya, persamaan ras, atau sebagainya. Kemudian selanjutnya ada permasalahan keberagaman. Nah, permasalahan keberagaman ini dapat dipicu oleh berbagai faktor. Yang pertama, karena faktor agama. Indonesia ini kan memiliki banyak sekali agama ya teman-teman, dari mulai Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Nah, karena perbedaan-perbedaan ini, maka faktor agama ini juga merupakan sesuatu yang sensitif, maka dapat menimbulkan suatu konflik. Kemudian selanjutnya ada karena faktor suku bangsa dan faktor ras. Nah, perbedaan dari suku bangsa dan ras itu sendiri adalah kalau suku bangsa biasanya dilihat dari tempat tinggalnya ya, asal daerah. Tapi kalau ras bisa dari ciri-ciri fisik, misalnya rambutnya berwarna apa, atau rambutnya ikal hitam, kemudian juga kulitnya berwarna apa, sawo matang kah, putih kah, coklat kah, hitam kah. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kalau ras itu lebih ke bisa dilihat secara fisik, sedangkan kalau suku bangsa dilihat dari biasanya tempat tinggal atau daerah kelahirannya. Kemudian selanjutnya upaya mengatasi permasalahan keragaman. Upaya untuk mengatasi permasalahan keragaman itu sendiri bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah preventif. Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah itu terjadi.
Jadi cara preventif ini biasanya dilakukan sebelum ada suatu masalah. Kemudian yang kedua ada represif. Cara represif yaitu upaya mengatasi permasalahan setelah masalah itu terjadi. Jadi ini berbanding terbalik dengan preventif ya. Kalau preventif adalah upaya sebelum permasalahan itu terjadi, sedangkan kalau represif adalah setelah permasalahan itu terjadi baru dilakukan upaya-upaya. Kemudian yang ketiga adalah kuartif, yaitu upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara kuartif ini tujuannya adalah untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi. Kemudian selanjutnya ada mempertahankan Indonesia. Nah, ternyata teman-teman, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 45, Indonesia tidak serta-merta bebas ya. Namun rakyat memiliki tugas lainnya, yaitu tugas rakyat adalah mempertahankan kemerdekaan yang telah mereka raih. Setelah memerdekakan Indonesia masih terdapat pula pemberontakan lainnya. Pemberontakan awal terjadi setelah proklamasi Republik Indonesia, yaitu dengan merebut senjata serta pengambil alihan kekuasaan sipil dan militer dari Indonesia kepada Jepang pada tanggal 15 Agustus tahun 45. Indonesia mempertahankan Indonesia juga melalui jalur diplomasi. Nah, jalur diplomasi ini merupakan jalur perundingan di mana terjadi musyawarah untuk mencapai mufakat antara Indonesia dan Belanda. Dalam perjanjian atau dalam jalur diplomasi terdapat beberapa perjanjian. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini berlangsung pada tanggal 10 sampai 15 November tahun 1946 dan hasil akhirnya adalah pengakuan Indonesia secara de facto. Nah, de facto ini sudah pernah Ustazah jelaskan ya di video pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang kedua ada Perjanjian Renville. Perjanjian ini berlangsung pada tanggal 17 Januari tahun 48 yang hasil akhirnya adalah Republik Indonesia kedudukannya sederajat dengan Uni Indonesia Belanda. Kemudian yang ketiga adalah Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian ini berlangsung pada tanggal 7 Mei tahun 49 yang hasil akhirnya adalah pemerintahan Indonesia bisa bebas dan leluasa dalam melakukan kegiatan di satu daerah. Dan yang terakhir adalah Konferensi Meja Bundar. Perjanjian ini berlangsung pada tanggal 2 November tahun 49 yang hasil akhirnya adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda ke pemerintahan Indonesia. Nah, teman-teman, ini adalah materi-materi yang akan keluar di PTS. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik dan juga PTS-nya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.